Salah satu aspek yang jarang dibahas dari kehidupan Al-Razi adalah sifatnya yang sangat rendah hati. Walaupun ia dikenal luas sebagai dokter paling terkenal pada masanya, ia tidak pernah memandang dirinya lebih tinggi dari pasien atau murid-muridnya. Banyak catatan menyebut bahwa ia sering memberikan perawatan gratis bagi fakir miskin, dan bahkan membagikan sebagian hartanya untuk membeli obat-obatan bagi mereka. Al-Razi juga dikenal dengan sikap skeptis ilmiah yang luar biasa. Ia tidak segan untuk mengkritik tokoh besar seperti Galen ketika menemukan inkonsistensi dalam karya mereka. Misalnya, ia menentang beberapa teori anatomi Galen karena tidak sesuai dengan hasil observasi klinis. Keberanian ini membuatnya berbeda dari banyak cendekiawan sezamannya yang lebih memilih tunduk pada otoritas klasik. Walaupun ia sangat kritis, Al-Razi tetap menghargai tradisi keilmuan sebelumnya. Ia menyebut Hippocrates dan Galen sebagai guru besar, tetapi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah proses yang terus berkembang. Dengan kata lain, Al-Razi percaya bahwa tugas ilmuwan adalah melanjutkan tradisi ilmiah sambil memperbaikinya berdasarkan bukti baru. Selain dalam kedokteran, Al-Razi memiliki kontribusi besar dalam kimia praktis. Ia adalah salah satu ilmuwan pertama yang mengklasifikasikan zat-zat kimia menjadi kategori seperti mineral, nabati, dan hewani. Ia juga menjelaskan penggunaan zat asam sulfat dan alkohol dalam dunia medis, jauh sebelum zat-zat ini dipahami secara luas di Eropa. Al-Razi adalah sosok yang percaya pada eksperimen langsung di laboratorium. Ia mendesain peralatan kimia dengan bentuk yang masih digunakan hingga sekarang, seperti retort dan alembik. Ia mempraktikkan prinsip bahwa setiap teori harus diuji dengan eksperimen nyata. Pandangan ini menjadikannya salah satu pelopor metode ilmiah modern. Dalam hal kepribadian, Al-Razi dikenal sebagai orang yang penuh kasih dan empati. Banyak kisah mencatat bahwa ia sangat sabar mendengarkan keluhan pasien, bahkan ketika keluhan itu tampak berlebihan. Baginya, seorang dokter tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memberi harapan dan semangat hidup kepada pasien. Al-Razi juga menekankan pentingnya etika kedokteran. Ia menulis tentang kewajiban seorang dokter untuk selalu berkata jujur, tidak memberikan harapan palsu, serta mengutamakan keselamatan pasien di atas keuntungan pribadi. Prinsip-prinsip ini sangat mirip dengan Sumpah Hippocrates dan bahkan menjadi dasar dari etika medis modern. Walau terkenal sebagai ilmuwan besar, masa tuanya tidak selalu indah. Al-Razi dikabarkan menderita kebutaan akibat penyakit mata, kemungkinan karena terlalu banyak bekerja di laboratorium dengan bahan kimia berbahaya. Meskipun begitu, ia tetap menulis dan mendiktekan karya-karya filsafat dan medisnya hingga akhir hayat. Tragisnya, beberapa sejarawan mencatat bahwa pada masa tua, Al-Razi menghadapi penolakan dari sebagian ulama karena pandangan filsafatnya yang dianggap kontroversial. Namun, murid-muridnya tetap setia mendampinginya, dan banyak dari mereka meneruskan ajarannya ke generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa warisan intelektualnya jauh lebih kuat daripada kritik yang ia hadapi. Hingga kini, nama Al-Razi masih dihormati sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah dunia. Banyak rumah sakit dan universitas di dunia Islam yang dinamai untuk mengenang jasanya. Warisannya bukan hanya dalam bentuk buku, tetapi juga dalam semangat ilmiah, empati kemanusiaan, dan keberanian intelektual yang terus menginspirasi ilmuwan modern. Jika dibandingkan dengan tokoh sezamannya, Al-Razi menonjol karena keberanian intelektualnya. Sementara banyak ilmuwan lain terikat pada tradisi, ia memilih untuk menantang, menguji, dan memperbarui. Hal ini menjadikannya lebih mirip dengan ilmuwan modern seperti Pasteur atau Lavoisier daripada seorang akademisi klasik yang hanya menyalin teks. Dalam tradisi keilmuan, Al-Razi sering digambarkan sebagai jembatan antara alkimia kuno dan kimia modern. Eksperimennya dengan penyulingan alkohol dan pengembangan obat-obatan farmasi membuka jalan bagi farmakologi. Oleh karena itu, ia dihormati bukan hanya sebagai dokter, tetapi juga sebagai bapak kimia eksperimental di dunia Islam. Selain itu, Al-Razi juga menjadi contoh penting dari ilmuwan multidisipliner. Ia tidak hanya membatasi diri pada satu bidang, melainkan menggabungkan kedokteran, kimia, filsafat, dan etika menjadi satu kesatuan. Pola berpikir lintas disiplin inilah yang membuatnya sangat relevan dengan dunia modern,
di mana kolaborasi antar bidang semakin penting. Ketekunannya dalam menulis juga luar biasa. Meskipun banyak karyanya hilang, sejarawan memperkirakan ia menulis lebih dari 200 buku sepanjang hidupnya. Jumlah ini menempatkannya sejajar dengan tokoh besar lain seperti Ibnu Sina. Setiap karyanya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan kedalaman refleksi filosofis. Akhirnya, jika kita menilai Al-Razi secara keseluruhan, ia adalah sosok universal, seorang dokter yang peduli pada pasien miskin, seorang kimiawan yang mendirikan dasar-dasar laboratorium modern, seorang filsuf yang menekankan peran akal, dan seorang penulis yang meninggalkan warisan luas. Perpaduan semua ini menjadikannya salah satu jenius paling lengkap dalam sejarah manusia.